Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Iyakie yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Iyakie, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Mas, selamat sore. Baik, saya kebetulan alhamdulillah hari ini baik. Baik, terima kasih Pak Yaki sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yaki, langsung saja kita review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya volatilitas cukup tinggi. Tadi sempat dua kali menyentuh di zona merah, dua kali kesempatan maksud saya di sepanjang perdagangan hari ini. Namun di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan di 7.186 dan tampaknya ini level tertinggi di beberapa waktu terakhir meskipun belum mampu menembus ke level 7.200-an. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau dilihat dari pergerakan di sisi dua memang lebih kenaikan beberapa saham terutama di sektor energi dan finansial ya. Dari reboundnya beberapa big cap di energi yang memiliki memang market cap yang cukup bagus dan di finance juga sama di bankingnya. Jadi ini yang membuat mover di ESG juga di sesi 2 cukup bagus sih. Kalau dilihat sih beberapa yang terlihat mungkin dari infrastrukturnya bisa kita lihat dari Telkom, dari teknologinya ada Goto, terus ada BBRI dan Adro serta Cepin yang menggerakkan ISG di sepanjang sesi kedua tadi. Dengan penguatan yang cukup signifikan, Pak Yaki di sesi kedua hari ini dan besok merupakan perdagangan jelang libur akhir pekan. Kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dengan melihat kebiasaan dari indeks harga saham gabungan sebelumnya ketika sempat menyentuh ke level tertingginya cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu? Ya, kalau dari pergerakan hari ini dan besok harusnya masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ya. Cuman memang kalau kita perhatikan di area 7.200 sampai 7.230-an besok ISG round untuk profit taking dan memang itu juga kalau kita lihat dari beberapa pergerakan sejak 28 Juli 2022 ISG pasti potensi koreksinya cukup besar ketika ISG menyentuh upper Bollinger Band dan besok upper Bollinger Band-nya ada di sekitar 6.812 sampai 7.220 sampai 7.230. Jadi memang potensi koreksinya pasti masih ada ketika ISG menyentuh upper Bollinger Band-nya secara technically. Secara teknikal skenario-nya besok tembus ke 7.200 tidak, Pak Yaki, dari sisi peluang dalam hal ini? Ya, kalau dari sisi peluang masih ada potensi untuk ISG menembus di atas 7.200 sampai 7.230. Cuman seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, di area situ juga ISG rentan untuk koreksi karena memang beberapa kali ISG gagal break di atas upper Bollinger Band dan kembali koreksi menguji spotnya. Spot terdekat itu masih cukup aman ya, dalam artian masih di atas 7.100 di sekitar 7.110. Baik, Pak Yaki tadi juga sempat Anda sebutkan dari sisi sektoral energi hari ini memimpin penguatan, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan meskipun ada beberapa saham-saham big cap yang berada di sektor lainnya juga ikut menjadi penopang. Nah, khusus dari sektor energi yang cukup menarik adalah pertambangan batu bara, Pak Yaki. Ketika dari harga komoditas dari sektor energi lainnya seperti nikel, emas, kemudian juga beberapa yang lainnya di luar batu bara lebih cenderung tertekan, namun batu bara tampaknya masih melanjutkan penguatan. Khusus hari ini penguatan juga cukup signifikan dan hampir mendekati ke level tertinggi sepanjang masa. Dan tadi juga disampaikan Pak Yaki dari berita yang sudah kita sampaikan ada peluang harga batubara terutama di musim dingin dengan permintaan tinggi akan menembus ke level 500-an. Bagaimana analisis Anda? Ya, betul. Karena memang bagaimanapun juga permintaan untuk batubara sendiri pasti akan meningkat ketika musim dingin, memasuki area musim dingin itu sekitar September, Oktober sampai Januari ya. Jadi potensi untuk harga batubara melanjutkan penguatan itu jauh lebih bagus. Cuman di sisi lain yang kita juga bisa perhatikan adalah sektor emas karena bagaimanapun juga jika FOMC minute meeting-nya juga lebih dovish, potensi untuk penguatan emas juga masih ada peluang ya. Jadi memang cuman memang kalau emas harus menunggu, kita harus melihat nanti result FOMC minute meeting-nya seperti apa. Cuman kalau memang batubara, winter pasti akan menaikkan permintaan dari batubara baik itu di regional maupun global, dan bagaimanapun juga pembangkit listrik tenaga uap masih sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan energi. Itu sih.
Baik, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini, terutama yang hari ini sudah mengalami penguatan signifikan? Ada Adaro, PTBA, kemudian juga ada Bumi. Nah, Bumi ini juga sudah beberapa perdagangan pekan terakhir juga mengalami penguatan signifikan dan sudah menembus di atas 100. Secara year to date tadi juga kita sampaikan penguatannya juga sudah di atas 100% ini. Rekomendasi dan analisis Anda untuk saham-saham yang ada di pertambangan batubara, Pak Yaki? Ya, untuk Bumi sendiri sebenarnya masih ada peluang untuk penguatan lanjutan ya. Cuman memang di area 150 sampai 155 Bumi round untuk profit taking. Cuman memang sebenarnya tren bullishnya masih cukup terjaga selama Bumi bertahan di atas 130 sampai 133. Lalu untuk Adaro sendiri sebenarnya hari ini baru penguatan pertamanya ya setelah kemarin tertahan di MA20-nya ya. Dan hari ini rebound mendekati upper untuk support downtrend-nya di sekitar 3260, cuma memang masih gagal. Jadi ada peluang untuk besok Adaro untuk bisa break di atas 3260 dan lanjutkan penguatan ke 3320-an untuk Adaro sendiri. Untuk PTBA sendiri menurut saya menarik kalau besok PTBA bisa break di atas MA20 itu di sekitar 4150. Jadi ada potensi untuk penguatan lanjutan testing atas di 4190 sampai 4250 untuk PTBA-nya. Untuk exchange sendiri sebenarnya kalau dilihat foreign exit-nya juga masih cukup besar atau fund outflow-nya. Cuman yang menarik dari ITMG sendiri, kalau ITMG masih bisa bertahan di atas 36500 sampai 36600, potensi untuk buy on weakness di ITMG, resistance terdekat itu di atas 3700, 37.700 untuk resistance awalnya, resistance kedua itu di 38.425. Baik, rekomendasi dan review dari beberapa saham pertambangan batubara yang hari ini mengalami penguatan secara signifikan. Secara fundamental, posisi harga juga diperkirakan ikut mengalami kenaikan, terutama di waktu musim dingin nanti, terutama jelang libur akhir tahun ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kita akan segera kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami.